kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang kami terima hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, tidak kurang sesuatu apapun. Kami percaya juga hari ini rancangan-Mu bagi kami, rancangan damai sejahtera. Berkat-Mu telah tersedia bagi kami di hari ini. Itu sebabnya kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu akan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami percaya melalui firman-Mu kami dikuatkan, diteguhkan, dan urapi juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara, kita tahu bahwa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Amin. Kalau kita lihat di dalam Alkitab secara keseluruhan, saudara baca di dalam Ulangan pasalnya yang ke-7 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saudara, ini terlalu panjang, saya tidak akan bacakan bagi kita semua ya saudara, tetapi saya akan melihat beberapa ayat di sana yang berhubungan dengan Israel adalah bangsa pilihan Allah. Di Ulangan pasal 7 pada ayatnya yang ke-8 dikatakan begini saudara, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun, Raja Mesir. Saudara perhatikan, dikatakan Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan. Jadi saudaraku yang kekasih, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dan ini dinyatakan di dalam Alkitab. Di ayat 6 dikatakan sebab engkaulah umat yang kudus bangsa. Di ayat 6, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi saudara, suka atau tidak suka, ya kita harus akui bahwa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dan Allah yang benar itu hanya Allah Israel. Di luar Israel itu dikatakan di Alkitab adalah berhala. Allah bangsa-bangsa, berhala, Allah bangsa-bangsa itu kosong, ya kan? Hampa. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, suka atau tidak suka, kita harus akui Israel bangsa pilihan Allah. Memberkati Israel diberkati, mengutuk Israel dikutuk. Mereka menjadi umat pilihan Allah sampai kesudahan zaman dan sampai dia menggenapi setiap janji yang dibuatnya bagi mereka. Meskipun dia menggenapi setiap janji yang dibuatnya bagi mereka, ya, mereka kita tahu berulang kali tidak taat kepada Tuhan. Meskipun mereka berulang kali tidak taat kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah melalaikan perjanjiannya. Tuhan yang penuh kasih tidak pernah melupakan Israel, seperti ibu tidak pernah melupakan anaknya. Dari sejak permulaan waktu, Tuhan Allah memisahkan satu umat yang akan mengasihi, melayani, dan mentaatinya. Dan dia membuat sebuah janji kepada umatnya. Suatu perjanjian yang kekal yang akan berlaku
secara turun-temurun. Dia berjanji pada Abraham di dalam Kejadian 17 ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Demikian tertulis di Kejadian pasal 17 ayat 7. Nah, saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Amin. Dia tidak pernah mengingkari perjanjian dengan Israel atau meninggalkan orang-orang pilihannya. Bahkan ketika umat Israel berpaling meninggalkan Tuhan dan berulang kali tidak taat, Dia tidak memusnahkan mereka hingga habis. Tetapi tentu saja mereka dihukum. Dan Alkitab berkata Dia menyembunyikan wajahnya dari umatnya karena dosa-dosa mereka. Namun meskipun Tuhan menghukum mereka, Dia tidak meninggalkan mereka. Yesaya pada pasal 54 ayat 7 dan 8, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku memanggil. Ulang ya, kiprol aja ya. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Ini tertulis dalam Yesaya 54 ayat 7 dan 8. Nah, di Ulangan pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-15, tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita datang kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang setia di tengah ketidaksetiaan kita. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, kita bersyukur, kita bersukacita, kita memiliki Allah yang mengasihi kita, yang tidak memusnahkan kita, tetapi yang menebus kita. Amin. Yang memberikan kita anugerahnya yang besar, sehingga kita memiliki kepastian untuk hidup yang kekal. Bersukacita dan bergembiralah karena Tuhan telah menjadikan saudara dan saya sebagai milik kepunyaannya. Di 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Itu sebabnya saudara, mari kita mau belajar untuk setia kepada Dia yang setia itu. Amin. Kiranya hari ini engkau beroleh anugerah dalam tugas dan kerja. Kau akan melihat kemenangan, kesuksesan, keberhasilan mewarnai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang mengasihi kami, Allah yang benar, Allah yang membawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan. Berkati kami semua hari ini dalam tugas kerja hamba doa. Setiap mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang letih lesu berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Di dalam nama Yesus ada sukacita yang terus mengalir dalam kehidupan mereka yang berhari ulang tahun hari ini. Kiranya ucapan syukur senantiasa keluar dari mulut mereka. Pujian kepada Tuhan senantiasa keluar dari mulut
anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau, kami semua terpelihara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada